Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Chelsea versus Arsenal yang berakhir dengan hasil imbang 2-2, dan yang kedua antara Sheffield United versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor tipis 1-2. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 777.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Ngeri gak tuh, sudah triple 7 loh. Dan saya jujur tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair alias netral. Maka itu saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Nah, yang menarik bagi saya teman-teman dari dua pertandingan ini adalah jumlah gol yang tercipta. Saya kira Chelsea akan kesulitan untuk mencetak gol, tapi ternyata Chelsea bisa kembali mencetak minimal 2 gol dalam satu pertandingan. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir Chelsea telah berhasil mencetak total 8 gol. Nah, ini artinya sudah ada kemajuan ya dari segi produktivitas bagi Chelsea. Sedangkan dari pertandingan Manchester United, saya kira MU akan sulit untuk mencetak lebih dari 1 gol karena kita tahu bahwa lini serang mereka memang masih belum produktif. Tapi ternyata MU bisa kembali mencetak 2 gol dalam satu pertandingan. Tapi yang mencetak gol lagi-lagi bukan pemain yang bermain di lini depan, tapi kembali McTominay dan Dalot. Nah, artinya ada masalah serius di lini depan dari Manchester United. Karena seharusnya pemain seperti Rashford atau juga Højlund ya bisa dong mencetak gol. Kan mereka memang lebih aktif ya beroperasi di lini depan. Tapi ya sekarang saya melihat bahwa Erik ten Hag mulai memakai strategi yang berbeda. Jadi sekarang tampaknya dia meminta para pemain MU bermain ekstra hati-hati, jangan bermain terlalu terbuka dan menjaga posisi mereka masing-masing agar para pemain tim lawan itu sulit membuka pertahanan mereka. Tapi faktanya para pemain Sheffield United juga banyak menciptakan peluang. Bagusnya bagi Manchester United, performa dari Onana lagi on fire sehingga dia melakukan banyak sekali saves. Dari catatan saya, dia total melakukan 5 saves. 2 diantaranya dilakukan dari dalam kotak penalti. Nah, inilah yang dibutuhkan dari Onana. Artinya dia harus tampil sebaik mungkin karena pertahanan dari Manchester United memang belum solid. Walaupun faktanya ketika Harry Maguire sekarang sudah bermain 2 kali sebagai starter, Manchester United berhasil meraih kemenangan. Tapi secara permainan, kan pertahanan dari MU masih bisa terus dibuka oleh para pemain Sheffield United. Padahal Sheffield United ini adalah tim yang kemungkinan besar akan terdegradasi ke divisi Championship. Ya, teman-teman lihat saja statistik mereka. Belum juga bisa menang. Dan mereka memang telah banyak kemasukan gol. Tapi mereka berani juga bermain terbuka dan mereka menyulitkan juga para pemain Manchester United. Nah, mungkin juga teman-teman akan mengira karena MU gak full tim ya, gak bisa seperti itu. Karena MU sebetulnya punya sumber daya pemain yang cukup bagus juga. Nah, dan saya melihat bahwa Erik ten Hag kali ini juga melakukan rotasi yang memang diperlukan ketika masuk ke babak kedua. Sehingga permainan dari MU tetap terjaga dari kestabilan mereka melakukan pressing dan juga ketika mereka bisa cepat switch play, membangun transisi positif yang cepat. Tapi pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan London Derby. Ini pertandingan yang bergengsi nih ya. Bagi kedua tim, Chelsea dan juga Arsenal. Bedanya, form dari Arsenal memang lagi bagus. Tapi kalau menurut saya teman-teman, Arsenal beruntung bisa mendapatkan 1 poin dari pertandingan ini. Maka itu 1 poin ini sebetulnya terasa seperti 3 poin bagi para pemain Arsenal. Karena tampaknya mereka akan kalah, tapi ternyata mereka bisa comeback. Itu pun karena ada assist dari pemain Chelsea, yaitu Robert Sanchez. Nah, inilah yang perlu dijaga oleh para pemain Chelsea ketika mereka sudah bermain taktis. Ya, jangan sampai melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Sebaliknya dari Arsenal juga sama. Ini David Raya ini ngeri-ngeri sedap juga. Lawan Manchester City, memang dia tidak kemasukan gol. Padahal dia juga ada melakukan beberapa kali kesalahan. Kali ini, nah ketika dia out of position, Mudryk pintar juga tuh. Bisa mencetak gol. Meskipun terlihat Mudryk sepertinya ingin memberikan crossing. Tapi bola justru terarah ke gawang dari David Raya. Dan David Raya juga salah kan, out of position. Nah, saya melihat bahwa kekuatan dari Chelsea di pertandingan semalam berada di lini pertahanan mereka. Gusto dan juga Cucurella mainnya bagus banget. Nah, Cucurella tumben ya mainnya lagi bagus ya. Bahkan Saka sulit sekali melewati dia dan Saka pun melakukan 2 atau 3 kali pelanggaran kepada Cucurella. Dan di tengah ini adalah trio terbaik menurut saya bagi Chelsea dengan adanya Enzo Fernandez, Conor Gallagher dan juga Caicedo. Ya, ini memang adalah trio yang memang diperlukan Chelsea karena mereka sama-sama bisa bertahan dan menyerang secara konsisten.
Artinya ketika Chelsea switch play, ketika Chelsea main counter, mereka bisa cepat membangun counter. Dan di depan 3 pemain yang dipilih, 3-3-nya bisa bergerak secara mobile. Ini juga yang menyulitkan para pemain Arsenal yang berada di lini pertahanan. Dari Arsenal, 2 perubahan dilakukan oleh Arteta di line up adalah memainkan Saka dan Martinelli dari awal, menggantikan Nketiah dan juga Trossard. Tapi di tengah saya bingung kenapa Jorginho yang dipilih, kenapa sih bukan Partey? Nah, apakah Partey belum 100% fit? Tapi dia sudah ada tuh di bangku cadangan. Sebetulnya layaknya Partey yang bermain karena lini tengah dari Chelsea juga kuat dan terlihat kan Jorginho sulit banget untuk bisa menahan bola, sulit banget untuk bisa memberikan progressive passing. Akhirnya dia diganti juga kan oleh Mikel Arteta di babak kedua. Odegaard justru tidak berkutik karena pressing yang luar biasa dari Caicedo dan juga dari Enzo Fernandez. Ini 2 pemain silih berganti melakukan pressing. Conor Gallagher juga sama loh. Ini kan Arsenal ini bisa mencetak gol dan mendapatkan peluang pertama on target itu karena kesalahan dari Robert Sanchez. Jadi sebetulnya dari awal Chelsea ini sudah bermain rapi secara taktis. Memang taktik dari Pochettino ini meminta para pemainnya bertahan, pokoknya bertahan secara dalam. Jangan memberikan ruang kepada para pemain Arsenal agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Ya walaupun kemudian ada kesalahan dari penjaga gawang, tapi kan dari para pemain Chelsea gak ada, mereka benar-benar solid dalam bertahan. Nah inilah yang menyulitkan para pemain Arsenal untuk membongkar pertahanan Chelsea. Bahkan di babak pertama itu mereka tidak bisa menciptakan peluang on target. Peluang-peluang mereka juga semuanya setengah matang, nggak ada yang berbahaya. Sebaliknya dari Chelsea, ketika mereka counter, mereka sangat berbahaya. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol pertama ketika ada umpan yang diberikan oleh Sterling yang memang luar biasa permainannya. Dia membuat Zinchenko pontang-panting, patah pinggang, jatuh bangun, sampai akhirnya Zinchenko diganti di awal babak kedua. Dia memberikan crossing, sebetulnya tertuju kepada Mudryk. Dan sebetulnya bola itu sudah lewat dari Mudryk. Sayang aja tuh, Saliba ketika duel, tangannya melebar. Ya kan, tangannya melebar atau menjauh dari badannya. Walaupun ini layak diperdebatkan, tapi ya aturannya seperti itu. Ketika tangannya melebar, walaupun ini adalah gerakan refleks, terkena bola, nah dianggap pelanggaran. Dan akhirnya penalti bagi Chelsea tersebut bisa dikonversikan oleh Cole Palmer yang juga sebelumnya mencetak gol ke gawang Arsenal di pertandingan Community Shield kan, ketika dia masih membela Manchester City. Dan uniknya, 2 gol dari Palmer ini dua-duanya dari penalti. Dan saya lihat sepertinya Sterling yang mau ambil ya, tapi ternyata Palmer yang ambil, bagus juga dia bisa konversikan peluang ini. Karena ini yang memberikan semangat kepada para pemain Chelsea dan mereka lebih disiplin di lini pertahanan. Bagus banget nih pertahanan. Silva adalah sekali melakukan kesalahan, tapi selain itu dia kuat banget bersama juga dengan Colwill. Nah, para pemain Arsenal ketika kehilangan akal, mereka coba untuk memanfaatkan pergerakan pemain ketiga dari tengah. Tapi Jorginho kan nggak bisa bergerak seperti itu. Hanya Odegaard. Dan Odegaard ketika dikurung, mau tidak mau Rice harus ikut maju. Nah, Rice maju sih gak buruk, tapi siapa yang bisa mengawal lini tengah ketika ada counter dari Chelsea? Itu masalahnya bagi Arsenal, karena para pemain Chelsea cepat bisa membuka pertahanan dari Arsenal ketika mereka hanya tinggal berhadapan dengan Jorginho. Nah, maka itu di awal babak kedua, dengan cepat Mikel Arteta melakukan pergantian pemain, menarik keluar Zinchenko, memainkan Tomiyasu. Tomiyasu is not bad, tapi lagi-lagi dia pun kewalahan di pertandingan semalam. Dan memang terlihat dia juga kesulitan untuk mengawal pergerakan cepat dari para pemain Chelsea, siapapun itu. Sterling, Cole Palmer, atau juga Mudryk. Dan akhirnya Chelsea bisa menambah keunggulan di menit-menit awal ketika Mudryk mencetak gol yang spektakuler. Ini luar biasa sih golnya. Memang kalau kita melihat, dia sebetulnya melihat ke tengah, tapi sepertinya ini juga semacam shooting ya, bisa membobol gawang dari David Raya. 2-0. Nah, saya kira ya kalaupun pertandingan berakhir ini 2-1 ya, artinya Arsenal palingan mencetak 1 gol dan Chelsea mendapatkan 3 poin. Tapi ternyata Arteta juga pintar, dia melakukan cepat serangkaian pergantian pemain kan. Jadi saya melihat nih Arteta ini mulai berani ya melakukan pergantian pemain ketika pemain yang dimainkan dari awal atau yang merupakan pemain pilar gak perform. Sayangnya tuh Sanchez melakukan kesalahan, ya dia memberikan assist kepada Rice bisa mencetak gol, sudah 2-1 langsung cepat. Arteta melakukan pergantian, memainkan Trossard dan juga Havertz. Itu yang membuat serangan dari Arsenal lebih terstruktur dan lebih berbahaya. Dan para pemain Chelsea memang bertahan, tapi mereka mau counter. Sesekali berhasil, tapi sayangnya Jackson juga tidak bisa mengkonversikan peluang yang dia dapat. Sebelum akhirnya Arsenal bisa mencetak gol ketika Saka akhirnya bisa berkontribusi memberikan umpan kepada Trossard yang berada di tiang jauh untuk menyamakan kedudukan bagi Arsenal. Jadi kalau menurut saya teman-teman, seharusnya Chelsea menang, tapi sayang kesalahan dari Robert Sanchez memberikan semangat tambahan kepada para pemain Arsenal dan mereka akhirnya bisa mencetak 1 gol dan kemudian menyamakan kedudukan. Jadi yang kita pelajarin dari pertandingan ini, jangan melakukan pergantian pemain ketika timnya lagi bermain baik. Arteta melakukan banyak pergantian pemain ketika memang para pemain tidak bermain baik, yang main dari awal. Tapi Pochettino sebaliknya aneh juga, ketika para pemainnya lagi bermain bagus, seperti Mudryk, dia ganti, ya memainkan Jackson yang gak bisa memberikan kontribusi. Kemudian pada saat skor sudah 2-1, justru dia menarik keluar Sterling
dan juga Cole Palmer, padahal dua pemain tersebut yang banyak mengganggu lini pertahanan dari Arsenal. Oke lah dia memainkan Reece James, tapi Reece James juga masuk nggak nyetel juga. Jadi itulah kesalahan dari Pochettino, melakukan pergantian pemain pada momen yang tidak tepat. Nah, ya ini beruntung juga sih bagi Arsenal, mereka mendapatkan 1 poin. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Sheffield United versus Manchester United. Tadi sekilas sudah saya jelaskan tentang pertandingan ini, tapi kembali saya ingin menegaskan bahwa Manchester United bisa meraih kemenangan karena mereka bermain dengan mengandalkan transisi. Jadi counter attack ini sangat penting bagi mereka. Memang mereka mencetak gol bukan dari proses counter, tapi berkali-kali mereka bisa membuka pertahanan dari Sheffield United dengan proses counter. Para pemain Sheffield United bermain terbuka, dan itu sepertinya adalah pancingan dari para pemain Manchester United. Jadi ini para pemain Sheffield United masuk ke jebakan Batman para pemain Manchester United, karena dengan bermain terbuka itu memberikan ruang dan waktu bagi para pemain MU untuk melancarkan counter attack. Dan memang Sheffield United mendapatkan banyak peluang. Bagusnya Onana seperti yang tadi saya katakan lagi on fire, jadi banyak save yang dia lakukan. Dan Maguire bagusnya juga tidak melakukan kesalahan. Dan MU ketika menyerang tampak berbahaya. Dan Rashford gak egois loh kali ini, dia memberikan 2 umpan kunci kepada Højlund. Sayang Højlund gak bisa konversikan peluang-peluang yang dia dapat. 3 peluang dia dapat. Bruno juga gak egois, buktinya dia yang memberikan umpan itu kepada McTominay. Gak gampang loh ini gol dari McTominay. Dan memang McTominay ini melakukan finishing seperti striker. Dan memang dia sebelumnya di akademi MU atau di tim usia MU, tim usia muda MU kalau nggak salah kan mainnya sebagai striker. Bagus sekali ini finishingnya. Tapi para pemain Sheffield United gak jatuh mentalnya. Mereka tetap keluar menyerang. Akhirnya mereka mendapatkan penalti ketika Scott McTominay kena handball, tangannya kena bola. Finishing yang baik dari pemain Sheffield United sebelum akhirnya kita lihat para pemain MU lebih berani bermain terbuka. Dan di babak kedua saya melihat bahwa para pemain MU mengambil resiko untuk bermain terbuka karena mereka tentu ingin menang, walaupun ya kita tahu mereka banyak kehilangan pemain ya. Bahkan untuk pertandingan ini kan Erik ten Hag melakukan 2 perubahan di line up. Casemiro gak bisa bermain, yang main McTominay, dan dia memainkan Anthony dari awal bukan Mason Mount. Dan akhirnya MU bisa mencetak gol kemenangan ketika ada tendangan spekulatif dari Dalot yang melepaskan tendangan yang keras dan bisa menjebol gawang dari Sheffield United. Dan setelah itu beberapa kali MU mendapatkan peluang melalui Garnacho. Erik ten Hag juga pintar, dia menahan Garnacho dan kemudian dia memainkan Garnacho. Mason Mount juga main, Eriksen juga main, membuat para pemain MU bermain dengan stabil di atas lapangan. Mereka bisa main pressing, bisa main counter attack, mereka juga bisa membuka pertahanan di Sheffield United lebih banyak di babak kedua dan lebih banyak menciptakan peluang itu di babak kedua. Jadi MU menang dengan bermain efisien serta efektif di lini depan. Mereka tidak bermain terbuka, mereka tidak bermain indah, tapi mereka bermain sesuai taktik. Karena banyak pemain MU yang absen, Ten Hag tidak ingin mengambil resiko bermain terbuka, padahal tim yang dilawan adalah tim yang kemungkinan besar akan degradasi dan berada di posisi juru kunci. Tapi Ten Hag sangat berhati-hati dan itu yang membuat Manchester United bisa meraih kemenangan. Memang ada beberapa kekurangan ketika para pemain MU terlambat melakukan transisi negatif, but overall this was a tactical display from Manchester United. Yang penting mereka bisa mendapatkan 3 poin dan mereka sekarang perlahan-lahan mulai mendekati zona papan atas. Itu saja analisa yang bisa saya berikan teman-teman. Kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan dari English Premier League yang tentunya akan saya berikan analisanya di channel YouTube Triple B. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.